Yang saya hormati kepada Ibu Hartini selaku Kader Posyandu dan Ibu yang ada di sini. Perkenalkan, saya Ima Purnawati, saya dari Stikes, mahasiswa Stikes Sebagai Utama, program keperawatan profesi ular. Di sini saya ditugaskan dari kampus untuk melakukan penyuluhan. Yang saya ambil adalah penyuluhan rematik. Kita sampai jam 40 menit ya, kita sampai jam 16 lebih berapa ya, 16.40. Misalnya 5 nih, kita nongkrong. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan mawon. Ada yang tahu apa niku rematik? Paham. Tapi nggak kira apa-apa. Bimbingan cekak-cekak itu ada nalpoku. Rematik niku adalah penyakit yang menyerang pada sendi. Menyerang pada sendi yang bersifat lama atau penaung. Penyakit yang menyerang pada sendi. Sendi boleh sendi tangan, sendi kaki. Kemudian penyebab rematik. Wonten sing ngertos sambutan penyebab rematik. Penyebab rematik niku adalah usia yang semakin tua memang niku bisa menyerang. Kemudian umur di atas 40 tahun. Niki di atas 40 tahun semua nggih. Kemudian wanita. Rematik lebih sering menyerang wanita daripada laki-laki. Kemudian terjadi benturan atau ketika jatuh bisa menyebabkan rematik. Kemudian kegemukan, yang gemuk-gemuk bisa menyebabkan rematik. Terus faktor hormonal misalnya menopause ada yang tahu, menopause itu tidak mens karena usia. Kemudian gejala rematik adalah kaku pada persendian pada pagi hari, kaku. Nyeri pada cuaca dingin ketika hujan, cekot-cekot, niku rematik. Tandanya rematik ngoten niku. Kemudian perubahan gaya berjalan ketika berjalan, kan nyeri, jadinya berjalannya mboten sampai cepat. Terus nyeri bertambah saat beraktivitas, misalnya mengangkat air, mengangkat beban, sakit. Kemudian bengkak. Kalau ada persendian yang bengkak, nah itu salah satu ciri rematik. Abuh. Kemudian akibat rematik yang tidak diobati. Yang pertama pengeroposan tulangnya menjadi keropos. Kemudian demam apa niku demam? Panas. Kemudian daya tahan tubuh menurun, mudah gatal, mudah terserang penyakit. Kemudian kemerahan, badannya merah-merah. Kemudian berat badannya menurun. Kemudian bisa anemia atau kurang darah jika rematik tidak diobati. Kecepatan tak boten? Ada yang ditanyakan tak boten? Lanjut ya. Cara merawat keluarga yang terjadi rematik. Kalau salah satu dari anggota keluarga ibu-ibu yang rematik, yang pertama mandi dengan air hangat. Misalnya apa niku pagi hari aku nggih mandi dengan air hangat. Atau kompres hangat sendi yang nyeri, diseko, misalnya botol dikasih air hangat kemudian ditempelke. Jadi kemudian olahraga kecil, misalnya berjalan tanpa menggunakan sandal. Latihan fisik atau pergerakan ringan, latihan fisik atau pergerakan ringan untuk mencegah kekakuan. Misalnya gerak. Wonten ditangkepke? Betul. Kemudian lingkungan yang baik untuk rematik. Cahaya tidak boleh gelap. Cahaya tidak gelap dan tidak terlalu terang. Ampun kepadangan sedang. Ampun kepetangan sedang. Kemudian lantai tidak licin. Terus barang-barang disusun rapi. Tempat tidur tidak boleh terlalu tinggi. Gedusnya nek minggah boten terlalu tinggi. Kemudian lantai kamar mandi itu tidak boleh licin, makanya kepleset kan bisa menyebabkan benturan kemudian rematik. Suhu ruangan nyaman. Misalnya yang ruangan ada kipas angin, ampun terlalu apis-apis, ampun terlalu dibalik. Terlalu apis-apis juga. Awal dan ada posisi yang nyaman.
Misalnya Sering kipasan dan kepiye. dia nih misalnya kipasan nggih boleh, tapi nek misalnya terjadi rematik misalnya kaku pas kipasan Ya, kadang terjadi rematik harus datang. mboten. Nggih, berarti niku dikurangi mawon kita. Wonten ditawat kita mboten. Nah, terus rematik biasanya ini Bu. Jangan-jangan apa sing Nah, iku apa ae coba Makanan. ora jangan iki lho apa nang atas Sayur, niki jangan atau sayur yang bisa menyebabkan rematik. Nggak bisa sih maksudnya ngeten. Niki sayuran yang boleh dikonsumsi untuk rematik. Yang boleh makan gini misalnya sering, bukan apa-apa tidak akan rematik. Yang pertama pare. Pare boleh nggih penderita rematik boleh makan pare, tidak menyebabkan rematik kok lho maksudnya nggih. Pare tidak menyebabkan rematik nggih. Yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan. Kemudian timun boleh. Kemudian terong. Konsumsi terong setiap hari boleh, mboten menyebabkan rematik. Terong. Kemudian waloh niki nggih, waloh sing napa niki kuning napa putih saged nggih. Kemudian niki siam pareng. Kemudian tomat nggih pareng. Wortel nggih pareng nggih. Kemudian niki sawi putih nggih pareng atau selada boleh. Boleh. Terus niki napa niki telo nggih, ubi, kemudian singkong, kentang nggih boleh, mboten marai asam urat. Telur nggih mboten marai asam urat, tapi kalau punya kolesterol tinggi, makannya telur yang putih. Makannya telur yang putih. Kemudian jagung mboten marai rematik nggih. Ukurannya jagung kuning, bulannya biasanya jagung Jawa kan Bukan mboten apa-apa, yang penting jagung niku mboten marai Sing rematik. sing oleh dipangan. sing iki lho mungkin sing ra oleh. Niki boleh dimakan nggih, boleh dimakan penderita rematik. Ora dari mati lah. Ini kan gula kan sejen nek karo mati oleh sebedakno, gula kan padha loro kabeh. Nah, lho. Niki yang boleh nggih. Yang boleh. Kemudian ini boleh. Yang ini boleh, tapi yang ini dibatasi, tidak setiap hari harus dikonsumsi. Boleh, tapi tidak Ora sering. Boleh sekali. Nggih. Orang kerem-kerem. Yang pertama ini kacang. Kacang dibatasi. Kalau mau makan pecel, tarik sendiri bisa. Kacang dibentuk bumbu pecel ya tetap dibatasi. Misalnya kacang dibentuk kacang goreng ya tetap dibatasi. Kemudian teh, jangan terlalu sering minum teh. Sprite atau Coca-Cola, Fanta, jangan sering. Beralkohol. Beralkohol. Kopi, yang sering minum kopi, jangan sering-sering. Kayak kegul. Di kopi nek Kemudian santan dibatasi. Santan sing apa, napa sing bentuk niki dibatasi. santen ora sebatas wae kerebu. Mangke marak rematik. Wong lanang ora dhewe mangan Mie instan harus dibatasi nggih, mboten sering-sering. Nggih. Niki kembangkol nggih harus dibatasi, mboten sering-sering. Niki marak rematik nek sering-sering nggih. Tapi umpama seminggu ping pindho kan ora masalah kalau sering. Niki godhong napa niki? Nah, niki melinjo. Nggih, niki marak asam urat. Marak asam urat, marak rematik nggih, rematik. Harus dibatasi. Ayo, iku sing ora oleh. Sing kidul wis ora oleh. Boleh dibatasi nggih. Niki bayam nggih dibatasi nggih, bayam. Semasem Niki panjang. nggih Bonces bonces nggih dibatasi. Kangkung lho, Mas. Bonces niki Bonces kangkung boleh. nggih, lho mboten niki kangkung golongan sing dibatasi. Niki kangkung nggih, pareng tapi mboten sering-sering. Arang-arang ae. Kacang panjang. Niki kacang panjang nggih niku. Napa marake ada yang ditanyakan tentang makanan yang dibatasi maupun diperbolehkan.
Terus jika niki datang, jika rematik datang, kemudian tidak ada napa niku obat yang perlu, tidak ada obat yang tidak ada obat yang napa niku sing dipunyai di rumah, kita pakai herbal yang ada di lingkungan sekitar. Kita pakai daun salam. Daun salam kita rebus. Kita siapkan panci. Kita taruh daun salam yang segar. Kita taruh di sini sebanyak 10 lembar. 10 lembar kita masukkan di sini, ditambah yang kering boleh. Ditambah kering atau yang segar enggak apa-apa. Kemudian kita campur madu. Agar rasanya lebih Madu sembarang apa madu apa? Nggih, madu sembarang, yang penting madu tawon boleh, madu keranjang boleh, madu kelengkeng boleh. Kita pakai sendok. Kita pakai air segini. Kita kasih air. Ya, ukuran 1 gelas. Kita kasih air. Kita masukkan di sini. Ini 1 sendok. 1 sendok penuh. 1 sendok makan. Ini 1 sendok makan penuh. Kita masukkan. Terus kita rebus sampai airnya tinggal separuh. Beras dari separuh. Lah niki bisa mengurangi nyeri akibat rematik. Misalnya pengobatan niku tidak ada di rumah. Harus pergi ke apotek kan, misalnya tengah malam kan sudah tutup. Kita yang mudah. Nah, ini yang sudah cair. Ini yang sudah jadi. Ini sudah dikasih madu dan nanti boleh dibawa pulang atau dicicipi di sini. Iya, betul maksud kan. Terus di biasanya niku sedikit nek pedagang Napa nih? Minuman apa kali. Lu pas itu nyeri datang. Nyeri datang mengurangi nyeri. Pas cepat-cepat juga Bu. Nek kalau itu sesukan itu kata. Bisa disimpan di kulkas, nanti kalau napa nih pagi hari jangan disimpan terlalu lama, Mbak. Tidak boleh disimpan terlalu lama. Nanti khasiatnya berkurang. Paling boten 2 hari ngoten niku. Misalnya boten rematik minum ini yo enggak apa-apa. Mengurangi pegel-pegel di saged, membuat badan terasa sehat di saged. Boleh dicicipi. Daun itu biasanya Kan hanya Kadang minum daun salam bapaknya dewi ngenani kan Pacane kurang darah anu kurangi. Drop niku nek drop niku nek posisi tinggi sih boten. Lebih baik. Nggih, kurang darah napa darah rendah? Nggih, maksudnya ngedrop. Nggih, kurang darah rendah. Nek salah mancen kurang darah. ora bapak era Pak Ane ku tak gedhe salam dan ngombe sedina wis terus aku arek dhewe terus gadah kencing manis gulane dhuwur iki terus ngene iku asal mboten gadah gula Nggih, mboten parang niku ngunjuk terus tidak boleh nggih. Sak perlune mawon. Kan akhirnya malah batose kan anu Aku nak malah awake ora kabeh ngoten iki ya wis ora iki wis sehat iki kurangi jaga. Darah rendah darah rendah cirine niku ketika duduk kemudian bangun dari duduk niku pusingnya mubeng-mubeng kaki liar berkunang-kunang. Berarti rendah. Nggih. Terus iki ya wis kepenak nggih, kalau posisi tidur harus niku bantalnya lebih tinggi. Nggih. Terus nek darah rendah malih niku konsumsi niku napa niku vitamin penambah darah. Bisa Nggih, saged. Dipun ade ditanyakan Ini satu itu ngurangi anu apa niku kolesterol dan salam kolesterol. Saya belum pernah membaca mengenai kolesterol. Saya baru membaca tentang mengurangi nyeri. Kalau rematik datang niku pakai mengurangi nyeri kan bapak anu Pak Ane kan nunggu gris lah dan salam mari ngurangi kolesterol tadi dia kan dikon godhong dan salam gambarane langsung lebih sing siji ora ora.
Nggih, tanya jawab nggih. Nggih. Anu saya kembali bertanya kepada ibu. Mau nopo rematik? Nggih. Nopo mau rematik? Nyari profesi. Terus nek kates Bu jangan kates, saya mati. Sing ngomong Pepaya. Boten, iku golongane buah. jangan. Supir nak mentah. Ayo, Mbak. Boten napa-napa. Terus penyebab rematik wau nopo? Yang tahu salah satunya mawon penyebabnya. Pleset jatuh. Nggih, saged sih Bu. Malih napa?